Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Mei Meiria. Apa kabar teman-teman onlineku semua? Semoga baik-baik aja ya, sehat walafiat dan tidak kekurangan satu apapun. Dimudahkan segala urusannya dan diberikan rezeki yang berkah berlimpah. Dan semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah bisa share lagi kegiatan saya hari ini. Video saya ini video lanjutan dari video sebelumnya ya teman-teman. Saat saya mengantar kue apem pandan ke pelanggan saya. Teman saya malu-malu masuk kamera teman-teman. Saya minta izin untuk merekam. Tapi teman saya bilang, boleh. Tapi saya jangan ikut ke shoot ya, saya malu. Saya bilang gak apa-apa. Yang penting sudah diizinkan untuk merekod aja. Sudah alhamdulillah. Setelah mengantar kue, saya langsung ke tempat pengajian teman-teman SMA saya dulu. Pengajian rutin setiap bulannya. Tapi maaf, saya nggak sempat merekam saat pengajian berlangsung. Hanya sesaat aja saya sempatkan merekam setelah sholat zuhur dan siap-siap untuk ke tempat usaha guru saya dulu, Bapak Sulistyo. Karena setelah pensiun mengajar, Bapak Sulis membuka usaha warung mie ayam dan studio foto. Kami pun beramai-ramai mengunjungi Bapak Sulis untuk bersilaturahmi dan mencicipi mie ayam miliknya. Tapi sebelumnya kita ke studio fotonya dulu. Kita foto bersama untuk kenang-kenangan. Wah, seru juga ya kita melanjutkan pertemanan yang dahulu saat kita masih sekolah. Mer, kamu gak kelihatan, Mer. Sebelah sini. Agak maju lagi, maju. Di sini. Maju kemana? Nah, saya. Lihat ke kamera, lihat ke bawah yang Amiri. Itu mirip apa? 2, 3, lihat kamera. Pertemanan kita sejak SMA dulu berlanjut sampai saat ini. Kita sudah jadi emak-emak, bahkan ada yang sudah jadi nenek. Apalagi masih bisa ketemu dengan bapak guru kita dulu. Senangnya bisa bertemu dan bersilaturahmi. Setelah selesai foto bersama, selama kurang lebih 1 jam, kita lanjut ke tempat mie ayam yang tempatnya bersebelahan dengan studio foto. Kita makan mie ayam bersama. Jadi ingat semasa SMA dulu. Saat jam istirahat sekolah, kita makan di kantin sekolah. Kita hanya mengenang aja ya teman-teman, karena saat-saat sekolah dulu gak akan terulang lagi. Setelah selesai makan, gak terasa waktu sudah menjelang sore. Kita pun mengakhiri pertemuan kita hari ini dan pulang ke rumah masing-masing dengan membawa rasa bahagia. Saya persingkat ya videonya teman-teman. Sesampainya di rumah, saya kembali beraktivitas biasa keseharian saya. Seorang ibu rumah tangga yang juga berjualan kue. Setelah sampai di rumah, saya istirahat sebentar dan langsung ke dapur untuk membuat pesanan kue besok paginya. Saya ada pesanan kue teman-teman, tapi cuma 1 macam aja. Nggak apa-apa, sedikit atau banyak tetap disyukuri. Saya ada pesanan bolu kojo mini sebanyak 50 piece. Bolu kojo adalah makanan ciri khas orang Palembang. Tapi kali ini saya buat dalam versi saya ya. Sekiranya resepnya tidak sesuai dengan resep milik orang Palembang yang asli, saya mohon maaf ya. Karena saya sangat suka sekali dengan kue ini, jadinya saya coba-coba untuk membuatnya. Tapi kalau teman saya bilang rasanya sudah mirip bolu kojo aslinya. Kalau saya bilang bolu kojo ini tekstur dan rasanya mirip dengan kue lumpur kentang. Oke teman-teman, temani saya ya.
untuk membuat pesanan kue bolu kojonya. Pertama-tama, saya membuat jus daun pandan dan daun suji. Dengan daun pandan dan daun suji sebanyak ini, saya mendapatkan sekitar 300 ml jusnya. Tapi dalam resep ini saya tidak memakai semuanya ya, hanya sekitar sepertiganya aja. Siapkan panci. Masukkan santan sebanyak 700 ml dan 100 gram margarin. Masukkan juga air daun pandan suji sebanyak 100 ml. Masukkan sekitar 1 sendok teh garam. Masak sambil diaduk-aduk hingga margarinnya meleleh dan sedikit mendidih. Setelah matang, matikan api kompornya. Masukkan gula pasir sebanyak 300 gram. Aduk-aduk sebentar hingga rata. Lalu diamkan hingga hangat. Dalam wadah lain, kocok 4 butir telur hingga tercampur rata dan sedikit mengembang. Siapkan juga 500 gram terigu protein sedang. Tuang santan hijau ke dalam terigu sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk hingga rata. Diaduk-aduk terus ya teman-teman, hingga terigu dan santan benar-benar tercampur merata. Teman-teman ada yang pernah membuat kue ini? Yang pernah coba pastinya sependapat dengan saya. Kalau kue ini enak ya teman-teman. Bertekstur padat tetapi lembut. Enak, manis dan gurihnya pas. Wangi daun pandan dan beraroma daun suji. Tapi buat teman-teman yang kesulitan untuk mendapatkan dedaunan ini, bisa diganti dengan pasta pandan aja ya teman-teman. Aduk-aduk terus adonan ini hingga benar-benar tercampur merata. Setelah hampir merata, masukkan 4 butir telur yang sudah dikocok tadi. Aduk-aduk terus hingga benar-benar tercampur. Untuk mendapatkan hasil yang lebih lembut, teman-teman sebenarnya boleh menggunakan blender ataupun mixer. Tapi sebentar aja ya, jangan sampai adonannya mengembang. Setelah semua bahan tercampur merata dan adonan menjadi lembut dan licin, adonan siap dipanggang. Karena saya membuat versi mini, saya menggunakan cetakan kue lumpur. Olesi terlebih dahulu cetakan dengan minyak goreng. Lalu panaskan sebentar. Tuang adonan ke dalam cetakan hingga hampir penuh. Setelah itu, masak sampai setengah matang. Setelah setengah matang, ditandai dengan pinggiran kue yang sedikit mengering. Cetakan langsung ditutup. Tunggu sebentar hingga matang. Setelah permukaan kue mengering, berarti kue sudah matang. Kue siap diangkat. Angkat kue satu persatu dengan menggunakan 2 buah sendok. Hati-hati ya mengangkatnya. Harum ya teman-teman. Warna hijaunya juga cantik. Saya suka sekali dengan kue ini teman-teman. Jadi sampai ngiler saya. Sambil isi suara kok saya jadi kepingin nyomot satu. Beneran deh teman-teman, kue ini enak banget. Teman-teman bisa langsung recook ya. Setelah kue diangkat, lanjut tuang adonan berikutnya. Tunggu hingga matang. Setelah matang, angkat dan lakukan lagi. Lakukan terus hingga semua kue matang. Setelah selesai semua kue matang, kuenya saya simpan dahulu karena saya mau beristirahat. Lanjut kuenya dikemas dalam mika kecil keesokan harinya. Hampir selesai nih teman-teman memasak kuenya. Hampir selesai juga videonya. Semoga teman-teman suka ya dengan video saya. Sekiranya kalian suka, silahkan di like ya. Dan jika sekiranya video saya bermanfaat, silahkan di share ke media sosial teman-teman semua.
Dan yang baru menemukan channel saya ini, saya ucapkan salam kenal ya, dan mohon di-subscribe. Lanjut, pada keesokan harinya setelah sholat subuh, saya mengemas kue ini dengan mika kecil. Letakkan kue pada kap kertas, lalu masukkan dalam mika. Lalu susun dahulu sebelum di-stapler. Lakukan semuanya hingga selesai. Setelah selesai semua, beri hiasan potongan kecil daun pandan. Lalu staples kedua ujung mikanya. Alhamdulillah, selesai juga pesanan saya hari ini. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton dari awal hingga selesai. Mohon maaf jika saya ada salah-salah kata dalam penyampaian. Dan yang belum subscribe, tolong bantu subscribe ya, supaya video saya bisa berkembang. Dan nantikan video-video saya berikutnya. Saya mau mengantar pesanan kue ini dulu ya teman-teman. Pesanan dari tetangga dekat rumah saya. Karena dekat dan nantinya akan langsung dimasukkan ke dalam snack box, jadinya saya mengemasnya hanya seperti ini aja teman-teman, tidak menggunakan kardus, sesuai dengan permintaannya. Masih tetap cantik kan teman-teman kuenya? Sampai di sini dulu ya teman-teman. Semoga video saya bermanfaat. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.